Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Indonesia sepakat menandatangani perjanjian khusus dengan Komisi Uni Ekonomi Eurasia. Ya, di mana perjanjian perdagangan ini membuka peluang ekspor baru, memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia, Andriy Slepnev, mengumumkan penyelesaian secara substantif perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau IEA-EU FTA. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia dan Eurasian Economic Union atau EAEU sepakat untuk membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional, di mana wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan Eurasian Economic Union mencapai 4,4%, lebih tinggi dari rata-rata global. Dengan selesainya perjanjian tersebut menandai babak baru dalam kerjasama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union, yakni dengan Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Di sisi lain, proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian. Dalam perjanjian ini, membuka peluang ekspor baru khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao. Berdasarkan catatan pemerintah, pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan Eurasian Economic Union mencapai 1,57 miliar dolar Amerika, meningkat tajam sebesar 84,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara di realisasi investasi kawasan Eurasian Economic Union ke Indonesia terus menunjukkan tren positif mencapai 273,7 juta dolar Amerika pada 2024. Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara Eurasian Economic Union di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian. Tim Liputan IDX Channel. Bank Dunia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memitigasi dampak ketidakpastian perekonomian global. Bank Dunia juga optimistis program 3 juta rumah serta peran BPI dan Antara akan mampu mendorong realisasi investasi di Indonesia. Bank Dunia menilai Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian di tengah kondisi perekonomian dunia yang cenderung volatil sejak awal tahun ini. Dan meski Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia di akhir tahun ini hanya tumbuh 4,8%, namun angka pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berpendapatan menengah, serta di atas negara-negara kawasan Asia Pasifik secara umum. Country Director World Bank Indonesia Timor Leste, Caroline Turk, menyebut sejumlah kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun ini akan mampu menjaga target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. But we have to be realistic, and despite the prudent macroeconomic stance, we cannot say that Indonesia is immune from external pressure, such as global uncertainty. And this uncertainty is really expected to continue to exert significant downside risks and can weigh on countries' development aspirations. The best response to this global uncertainty in all countries, but Indonesia included in this, is to accelerate the domestic reform agenda. An agenda that is highlighted by President Prabowo and that focuses on deregulation, improving the business environment, attracting private investment, and strengthening human capital. Caroline menyebut kebijakan perekonomian yang telah disusun oleh pemerintah Indonesia tersebut akan mampu menjaga target perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan perekonomian yang komprehensif akan mampu menciptakan lapangan kerja yang juga akan menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia masih optimis investasi di Indonesia masih akan meningkat dan akan didorong oleh program 3 juta rumah serta pemaksimalan fungsi dan Antara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah untuk konsisten dalam program 3 juta rumah. Fahri menyebut program 3 juta rumah merupakan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kebijakan prioritas dalam program 3 juta rumah tahun ini yakni program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Adapun program BSPS akan menyasar 2 juta rumah masyarakat di wilayah pedesaan hingga akhir tahun ini untuk direnovasi. Fahri menyebut Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk menyelesaikan target renovasi 2 juta rumah sampai dengan Desember 2025. Idea is exactly just like what Louis said. We want to contribute to the growth of 8%, and then we want to eradicate the poverty, and we want to absorb as many as possible workforce in Indonesia. So the implementation will be going into 3 main policies. Number one is, as you mentioned, about the BSPS. We want to continue that program. We already get the information from the Ministry of Finance. Probably this week will be announced that the President ordered to build or to renovate. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis turut memberi efek domino pada perputaran ekonomi lokal. Program MBG juga telah menyerap 72.521 tenaga kerja hingga 22 Juni 2025. Badan Gizi Nasional mengakui pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, namun juga turut memberi efek domino pada perputaran ekonomi lokal. Khususnya pelaku UMKM, koperasi, badan usaha milik desa, serta petani dan peternak lokal. Menurut staf khusus Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Redi Hendra Gunawan, setidaknya terdapat 144 UMKM yang sudah bergabung menjadi mitra. Selain itu 23 koperasi, 7 BUMDes, 25 CV dan 144 perusahaan juga bermitra dalam hal penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur SPPG yang dibutuhkan Badan Gizi Nasional. Selain fokus dalam pemenuhan gizi, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, khususnya perputaran ekonomi lokal. Artinya, program ini bukan hanya berdampak pada kondisi gizi, penerima manfaat yang tadi disampaikan oleh Prof. Ike, tetapi juga berdampak kepada kelembagaan ekonomi lokal, pengusaha kecil, koperasi, BUMDes, dan para petani yang ada di setiap daerah. Badan Gizi Nasional mencatat program MBG juga telah menyerap 72.521 tenaga kerja hingga 22 Juni 2025 melalui pengoperasian 1.837 SPPG di seluruh Indonesia. Pemerintah memperkirakan program MBG akan menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Tim Liputan IDX Channel.